Pemirsa, fokus pencarian dan evakuasi pesawat ATR 42500 terus dilakukan di area lereng Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Jalur udara dan darat ditempuh untuk mencari penumpang hingga menyisir frekuensi black box yang masih misteri hingga kini. Setelah tim SAR gabungan berhasil menemukan badan dan ekor pesawat ATR 42500 Indonesia Air Transport di lereng selatan puncak Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Kini fokus tim adalah melanjutkan proses evakuasi para penumpang di area yang sangat curam. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT mengatakan pesawat ATR 42500 menabrak lereng Gunung Bulu Saraung setelah dilaporkan hilang kontak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pihak KNKT belum menjelaskan detail apa yang menjadi pemicu kecelakaan, namun diduga pesawat masih bisa dikendalikan sebelum tabrakan terjadi. Kami saat ini sedang mengumpulkan informasi semuanya. Jadi tadi malam ada pertanyaan dari teman-teman wartawan, apakah ERT-nya bekerja apa tidak? Biasanya kalau pesawat menabrak gunung atau menabrak lereng, itu ERT-nya itu hancur sehingga tidak berfungsi, bukan ERT-nya rusak menyebabkan pesawatnya jatuh. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada pesawat yang ternyata masih layak terbang ini? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya ada pengamat penerbangan Bapak Alvin Lee. Pak Alvin, Anda melihatnya apa yang saat ini terjadi? Memang fokus kita masih mencari penumpang, kemudian serpihan-serpihan pesawat, baik itu ekor, badan, terus dikumpulkan oleh tim SAR gabungan. Analisa sementara Anda sejauh ini, Pak, dengan pesawat ATR 42500 ini, apa sebenarnya? Baik, jadi berdasarkan fakta-fakta yang ada adalah pesawat PKTHT itu mengalami kecelakaan pertama dikarenakan jalur penerbangannya melenceng terlalu ke timur dari jalur pendaratan yang semestinya. Dan ketika melenceng terlalu jauh ke timur itu mengalami yang disebut dengan control flight into terrain, yaitu pesawat yang sedang terbang terkendali tapi berbenturan dengan kontur tanah, yaitu gunung. Penyebabnya apa? Tentunya itu butuh berbulan-bulan, bahkan hingga 1 tahun oleh KNKT dengan menyelidiki, mengkaji isi dari cockpit voice recorder, flight data recorder, maupun dari berbagai bukti-bukti lain, termasuk serpihan-serpihan itu juga digunakan sebagai bukti yang untuk diteliti, kemudian juga perawatan pesawat, riwayat kesehatan pilot, termasuk riwayat kegiatan pilot, ya, beberapa hari sebelum atau menjelang terbang terakhir ini, dan juga riwayat kesehatan pesawat. Kan terakhir mungkin ada perbaikan-perbaikan, semuanya ini akan diteliti, termasuk juga rekaman pembicaraan antara pilot dengan air traffic controller ATC yang waktu itu memandu di Bandara Sultan Hasanuddin. Jadi ini semuanya masih memerlukan kajian-kajian, penelitian yang mendalam. Kenapa sampai pesawat itu bisa keluar dari jalurnya, padahal pesawat itu kan terbang berdasarkan instrument flight rule, jadi bukan berdasarkan visual tapi berdasarkan instrumen navigasi. Dan kalau instrumen navigasi itu sudah diprogram sebelumnya, maupun kalau ada perubahan-perubahan jalur itu juga sudah dimasukkan, sehingga tanpa melihat keluar pun kalau pesawat itu masih ada di dalam jalur, baik itu arahnya maupun ketinggiannya, seharusnya tidak mengalami kecelakaan seperti itu. Demikian Mas Andrew. Pak Alvin, jalur yang melenceng ke timur ini apakah keputusan kru yang ada di pesawat atau faktor eksternal? Nah, ini yang harus diselidiki oleh KNKT.
berdasarkan data-data yang nantinya dianalisis dari cockpit voice recorder dan flight data recorder. Karena untuk saat ini kita tidak tahu apa yang menyebabkan pesawat tersebut melenceng ke timur dari jalur yang seharusnya. Karena pada saat itu cuaca masih dalam kategori normal, jarak pandang 8 km itu tergolong cerah untuk penerbangan, walaupun mungkin ada beberapa awan itu tergolong normal. Demikian juga kondisi angin, arah angin, karakter angin itu apakah gusty, berhembus, tidak stabil, atau kecepatan angin stabil. Pada saat itu karakter angin adalah stabil dan juga kecepatan angin stabil sehingga memungkinkan untuk pendaratan secara normal di runway 21. Demikian Mas Andrew. Tapi apakah mungkin keputusan bermanuver pesawat karena pertimbangan lokasi yang penuh lereng dan juga potensi cuaca ekstrim di lokasi, Bapak? Ya, kalau cuaca ekstrim biasanya kalau pilot ketika terbang di jalur yang seharusnya dan menghadapi cuaca buruk ini misalnya angin yang sangat kencang, itu langsung akan informasi dulu kepada air traffic controller bahwa dia akan menyimpang dari tracknya sejauh berapa kilometer. Ini juga untuk menghindari supaya jangan sampai ada pesawat lain yang mungkin ada di daerah sana kemudian bertabrakan. Dan cuaca ekstrim itu tidak datang secara tiba-tiba. Apabila ada potensi badai hujan, badai petir, atau angin sangat kencang, informasi tentang cuaca ini selalu dimonitor oleh BMKG. Dan BMKG setiap jam itu juga memberikan update tentang kondisi cuaca. Kondisi cuaca itu juga disampaikan baik itu secara otomatis dari dari bandara yang rekamannya diputar setiap jam itu diupdate ATIS. Kemudian bagi pesawat yang akan mendarat itu ATC juga memberikan informasi tekanan udara, arah angin, suhu permukaan, kecepatan angin, itu semuanya diberikan kepada pilot untuk melakukan perhitungan. Bobot pesawatnya berapa, anginnya berapa, nanti kecepatan mendaratnya berapa, itu semua ada hitungannya. Demikian Mas Andrew. Data dari Kementerian Perhubungan, pesawat ini dari tahun 2000 beroperasi dan dianggap layak terbang, tidak ada masalah sama sekali Pak secara teknis. Dan pilotnya juga rekam jejaknya semuanya aman setelah diteliti, Pak Alvin. Benar. Lalu faktor apa Pak sebenarnya? Kita bukannya bermaksud berandai-andai ya Pak, tapi dari pengalaman Pak Alvin Lee kami yakin bisa membuat sebuah hipotesa Pak. Saya tidak mampu membuat hipotesa karena fakta-faktanya belum ada ya. Tapi yang jelas pesawat usia 25 tahun itu masih sangat layak terbang. Sebagai contoh saja, sampai dengan saat ini ada maskapai Delta Airlines di Amerika itu yang mengoperasikan pesawat Boeing 757 dan 767 bahkan usianya 40 tahun. Nah, yang perlu kita pahami tentang pesawat adalah pesawat ini ada jadwalnya perawatan. Itu ada ABCD-nya. Nah, ini yang tidak banyak diketahui orang. Perawatan A misalnya, ini yang paling ringan. Ini yang cepat dan rutin dilakukan setiap 2 atau 3 jam, misalnya sekitar 400-500 jam. Perawatan B ini sekitar setiap 6-8 bulan. Ini juga ringan. Yang agak berat ini adalah perawatan C, yang mana mungkin setiap 2-3 tahun ya. Nah, ini melibatkan pemeriksaan yang cukup komprehensif, bisa waktunya sampai beberapa pekan, memeriksa sistem, struktur, komponen-komponen secara menyeluruh. Dan yang terakhir perawatan D, ini yang dilakukan paling besar setiap antara 6-10 tahun tergantung tipe pesawat. Dan ini hampir seluruh pesawat ini dibongkar, dilucuti semua, hingga tinggal kerangka dasarnya saja. Kemudian komponen yang perlu diganti, yang tidak yang rusak masih bisa diperbaiki dan dibangun kembali.
sehingga setelah perawatan D ini, pesawat ini bisa seperti baru. Dan mesin pesawat ini juga bisa diganti. Jadi bukan seperti sepeda motor dan mobil, mesin pesawat pun bisa diganti sehingga ketika mesin pesawat ini sudah mencapai sekian ribu jam, itu diganti dengan mesin yang baru. Jadi walaupun usianya sejak keluar dari pabrik ini sudah 25 tahun, tapi kondisinya ini bisa selalu dalam kondisi prima karena ada jadwal-jadwal perawatan yang berkala itu. Demikian Mas Andrew. Pak Alvin, saat ini black box masih misteri, masih dicari, tapi tim SAR gabungan sudah menemukan emergency locator transmitter. Apa sebenarnya yang bisa ditangkap, dianalisa dari ELT ini, Pak? Ya, ELT, Emergency Location Transmitter, ini adalah sebuah pemancar radio yang ketika terjadi benturan, pesawat tersebut mengalami benturan tentunya dengan intensitas tertentu, dia memancarkan sinyal radio untuk memudahkan tim SAR itu menemukan lokasinya. Nah, ELT ini juga tahan tentunya tahan benturan, tahan api juga, dan juga tahan terendam di dalam air. Ini terbukti pesawat-pesawat yang kecelakaan di laut ini juga ELT-nya terus memancar selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan masih bisa dideteksi. Nah, ELT ini tidak menyimpan data apapun, jadi tidak banyak yang bisa dianalisis dari ELT ini. Sedangkan black box ini terdiri dari dua komponen, yaitu cockpit voice recorder yang merekam suara-suara yang terdengar dari cockpit, bukan hanya percakapan pilot dengan ATC, tapi juga misalnya suara mesin, atau ada suara ledakan, atau ada suara patah. Itu semuanya direkam untuk kemudian cross-check dengan flight data recorder yang merekam ratusan bahkan ribuan parameter sistem dalam pesawat tersebut untuk kemudian dianalisis mengetahui apa yang terjadi, baik itu secara teknis maupun kejadian-kejadian yang non-teknis seperti tadi ada suara patah, ada suara ledakan, atau ada suara kegaduhan, itu semuanya dikompilasi untuk menjadi bahan analisa menentukan apa yang terjadi sehingga pesawat tersebut mengalami kecelakaan. Demikian Mas Andrew. Pak Alvin, dari riwayat Anda melihat berbagai insiden kecelakaan pesawat yang ada di tanah air khususnya, baru-baru ini kami mendengar informasi, ini harapan juga Pak ya untuk pihak keluarga, bahwa smartwatch dari Copilot ATR 42500 ini kabarnya masih aktif pasca kecelakaan. Apakah peluang hidup penumpang yang ada di pesawat ini masih ada Pak Alvin dari pengalaman Bapak? Iya, tentunya kita berharap masih ada awak pesawat maupun penumpang yang masih bisa diselamatkan. Namun ini semuanya juga sangat tergantung ya. Pertama, lokasinya di mana. Memperhatikan video beredar, ini yang beredar, ini tentunya akan sangat sulit untuk menemukan ya. Kalaupun ditemukan, kemungkinan juga dalam kondisi lukanya cukup parah. Dan ini yang membuat ini merupakan suatu tantangan bagi tim SAR untuk secepatnya menemukan. Kalau ada korban yang masih hidup, ditemukan cepat, tentunya akan meningkatkan kemungkinannya untuk diselamatkan. Demikian Mas Andrew. Pengamat penerbangan Alvin Lee sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih.